Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview buku, satu buku legendaris berjudul Passing Over, Melintasi Batas Agama. Ini adalah satu buku yang fokus dalam wacana pemikiran Islam, memuat tulisan-tulisan para pemikir keagamaan, khususnya pemikir Islam. Ada juga yang pemikir dari berbagai agama yang lain di Indonesia di sini. Saya bacakan nama-nama daripada penulisnya. Ada Cak Nur, ada Quraisy Shihab, ada Gus Dur, ada Johan Effendi, Komarudin Hidayat, ada Alwi Shihab, Emdin Samsudin, Muhammad Wahyuni Nafis, Muhammad Sobari, Kausar Azhari Nur, dan banyak nama lainnya. Buku ini pertama kali saya baca waktu saya kuliah, kira-kira semester 2 atau 3 begitu. Saya paling sangat ingat itu ketika saya libur kuliah membaca ini di kantor PI Biren yang waktu itu bertempat di Tutumeria, di kota Biren dekat jembatan itu. Buku ini sangat mengesankan karena membuat sebuah wacana tentang bagaimana harmonisme agama itu berlangsung di Indonesia. Jadi terdapat berbagai perspektif di sini, misalnya M. Quraisy Shihab membahas tentang bagaimana harmonisme agama atau integrasi agama-agama, integrasi inklusivitas maksudnya, dalam rangka menerima perbedaan dalam agama-agama. Buku ini diedit oleh Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. Pak Komar ini adalah seorang pemikir yang sangat konsen kepada isu-isu lintas agama. Beliau adalah seorang pemikir muslim yang sangat perhatian terhadap harmonisme beragama, sehingga beliau banyak sekali mengedit, mengumpulkan tulisan-tulisan para pemikir mengenai harmonisme keagamaan. Misalnya ada ini Passing Over, kemudian ada juga buku beliau di sini. Ada misalnya yang lain seperti Menjadi Indonesia, ada Kontroversi Khilafah, dan banyak buku lainnya yang diedit oleh Profesor Komarudin Hidayat. Hal ini menunjukkan bahwasanya bagaimana seorang Profesor Komarudin Hidayat itu mampu membuat sebuah bingkai, mengintegrasikan daripada berbagai keahlian spesifik dari para pemikir, khususnya pemikir muslim, sehingga wacana harmonisme beragama ini menjadi sehingga dalam sebuah buku yang diedit, buku-buku yang diedit oleh Profesor Komarudin Hidayat ini mampu melihat harmonisme agama dalam berbagai perspektif keilmuan. Misalnya Profesor Quraisy Shihab fokus di bidang tafsir, ada Emdin Samsudin fokus pada bidang ilmu politik, kemudian ada Kausar Azhari Nur fokus pada ilmu tasawuf, dan banyak lainnya, sehingga bisa ditemukan bahwasanya wacana harmonisme agama ini, inklusivitas beragama ini punya berbagai perspektif dimensi dalam pemikiran Islam. Dalam buku ini misalnya Cak Nur membahas tentang bagaimana sebenarnya makna Islam sebenarnya tidak bersifat eksklusif, tetapi dia punya arti yang
sangat luas. Kemudian ada tulisan misalnya dari Komarudin Hidayat sendiri yang membahas tentang sebuah sistem teologi yang terbuka, karena memang secara umum paham teologi ini dipahami secara sangat tertutup, dan teologi menjadi sebuah disiplin keilmuan atau sebuah kajian yang menciptakan distingsi yang sangat kuat antar keagamaan, sehingga membuat agama-agama itu menjadi semacam blok-blok yang terpisah dan berbeda. Padahal teologi itu punya perspektif yang menciptakan harmonisme dan mencari kesamaan-kesamaan dalam berbagai agama sehingga bisa membangun harmoni dalam beragama. Ada banyak tulisan-tulisan lainnya dalam buku ini yang membahas tentang misalnya hubungan Islam dan Kristen dan hubungan Islam dengan agama-agama lainnya. Sebenarnya bisa dicari bagaimana kesamaan-kesamaan dalam agama-agama dari berbagai kisah, sehingga dalam hal ini buku-buku semacam ini diharapkan dapat membangun sebuah harmonisme dalam beragama, karena memang pada dasarnya agama-agama itu muncul untuk menawarkan sebuah jalan yang baik bagi manusia untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, untuk mempercayai adanya hari kiamat dan sebagainya. Sehingga terkemudianlah agama-agama itu ketika dikodifikasi oleh para teolognya itu menjadi semacam hal-hal yang berbeda dari antar agama. Padahal hadirnya agama itu untuk menekankan pada dimensi-dimensi yang positif seperti kemanusiaan, kebersamaan, demokrasi dan sebagainya. Sehingga diharapkan setiap umat beragama itu tidak beragama secara tertutup, tetapi punya perspektif yang luas dalam memahami agama, sehingga kita punya semacam sesuatu yang simpati dan empati dalam beragama. Karena ketika kita mendiskriminasi agama lain di tempat kita yang mayoritas, nanti di tempat lain orang juga akan mendiskriminasi agama kita ketika dia berada di tempat yang dia menjadi minoritas. Maka dalam hal ini perlu dicari juga kesamaan-kesamaan dalam agama-agama itu. Tidak perlu terlalu mencari perbedaan-perbedaan dalam agama, karena itu bisa membuat kita tidak bisa menghargai agama orang lain, dan dengan itu juga membuat orang lain tidak menghargai agama kita. Saya kira demikian. Buku ini sangat penting untuk kita baca, dan ini menjadi sebuah sumber sejarah untuk menunjukkan bagaimana usaha para cendekiawan muslim di Indonesia dalam membangun harmonisme beragama.